Tapi dulu perpustakaannya minta waktu dulu kosong itu yang dari diri kita sendiri kan. Harus di mapping ya pembeliannya. Apa ini? Sudah mulai. Pagi, Mem. Pagi, Mat. Lagi sibuk, Mem? Enggak juga. Kok apa menunggu waktu mau pindah kelas? Mau pindah kelas. Ini, Mem. Rahmat mau minta waktu sedikit, Mem. Oh gitu. Iya, Rahmat mau minta ini apa diskusi sama Mem kan. Oh, boleh. Silakan duduk, Rahmat. Ya. Silakan Baik, duduk. Mem. Ya. Kira-kira sorry. 3. Oke, Rahmat. Apa nih yang mau dibincangkan hari ini? Ini, Mem. Waktu kemarin kan Rahmat sempat ngajar di kelas 11 kan, Mem. Rahmat ada kayak menemukan masalah, Mem, dalam menyampaikan pembelajaran Rahmat, Mem. Apa masalahnya? Ini, Mem, waktu Rahmat sedang asik-asiknya memberikan materi kan, Mem. Di siswa itu di bagian belakang itu ada yang ribut. Mereka asik sendiri, Mem. Mendengarkan aja enggak, Mem. Mereka asik dengan dunia sendiri, ibaratnya, Mem. Mereka sibuk bicara sendiri gitu, ngobrol tiba-tiba. Ini ibaratnya itu tiba-tiba ribut. Jadi ibaratnya perhatian siswa tuh tiba-tiba kan di depan kelas tuh perhatian mereka kan tiba-tiba karena siswa ada yang ribut itu langsung teralihkan itu. Jadi ibaratnya fokus belajar buyar, Mem. Oh gitu. Jadi langsung begitu anak-anak di belakang ribut, Rahmat kemudian tidak konsentrasi lagi sehingga melenceng pembelajarannya ya, buyar gitu ya. Oke, baiklah Rahmat kalau begitu. Berarti Rahmat ini mendapati masalahnya itu pada saat mengajar, kemudian anak-anak di belakang ribut, tidak memperhatikan ya pada saat Rahmat mengajar sehingga proses belajarnya mandek, terhambat, melenceng dari tujuan pembelajaran, gitu maksudnya? Iya, Mem, seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa yang ingin kamu dapatkan? Ini, Mem, tujuannya mungkin saya ingin biar pembelajaran saya itu Rahmat ini kan, Mem, menjadi lancar kan, Mem. Mungkin untuk apa anak-anak yang ribut tadi itu Rahmat ingin supaya mereka bisa lebih fokus untuk mendengar pelajaran Rahmat kan. Mungkin kalau ribut-ribut sedikit atau sekitar bicara ngobrol, mungkin kan mereka lagi sharing kan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sampai lebih fokus ke dunia mereka itu. Ya, menghambatnya jadi. Ya, menghambat tadi, Mem. Ya. Oh iya, Rahmatnya berarti Rahmat ingin bagaimana proses pembelajaran di kelas Rahmat menjadi anak-anak fokus, kemudian lancar dan tidak ada hambatan pada saat kegiatan belajar. Gitu ya maunya. Ya, Oke. Menurut Rahmat, anak-anak kelas itu bagaimana sih karakteristiknya? Untuk karakteristik sebenarnya, Mem, kalau dalam belajar mereka itu semangat semua, Mem. Iya. Semangat ya mereka ya. Iya. Bisa digambarkan kira-kira untuk semangat tadi? Semangat tuh misalnya kan kalau Rahmat lagi memberikan materi baru kan, mereka ini inisiatif untuk ini bertanya kan, Pak, misalnya materi itu tentang apa sih, Pak? Kenapa kita harus mempelajari, Pak? Itu mereka ini selalu ingin tahu ibarat, Mem. Oh iya. Jadi mereka itu semangat, selalu ingin bertanya, banyak ingin tahu gitu ya. Berarti mereka ini sebenarnya anak-anaknya kreatif ya? Iya, kreatif, Mem. Aktif mereka itu sebenarnya. Sekarang menurut pandangan Rahmat, anak-anak itu kan sudah memiliki kreativitas berpikir ya, semangat sudah punya. Apa ya yang bisa kita berikan supaya mereka itu bisa tidak lagi ngobrol mengalihkan ke pembicaraan pada saat pembelajaran itu ya? Mungkin sih mereka harus diberikan tugas untuk masing-masing. Mungkin Rahmat nanti buat kelompok kan, Mem. Dari kelompok itu nanti mungkin Rahmat buat ini ada tugasnya masing-masing sehingga mereka bisa ini fokus dengan tugas tujuan mereka itu. Mungkin kan yang ribut tadi kan mungkin dia excited atau tertarik di awal-awal kan, mungkin pas di tengah-tengahnya mereka udah hilang excitednya, jadi teralihkan kan, jadi ngobrol sendiri kan. Mungkin dengan adanya grup-grup tadi, grup-grup kecil yang Rahmat buat tadi, mereka bisa lebih fokus ya, karena ruang lingkup kan udah nggak besar lagi kan, lebih ke kelompok kecil-kecil. Iya. Oke. Berarti kalau menurut Rahmat anak-anak itu antusiasnya bagus, tinggal lagi
mungkin bagusnya dibuat kelompok yang lebih kecil supaya mereka lebih terarah dalam mengerjakan tugas, menghindarkan mereka supaya tidak ngobrol di luar pelajaran gitu maksudnya ya. Bagusnya itu ya untuk perencanaannya ya. Sekarang yang Rahmat lihat dari kegiatan diskusi grup itu tadi kan supaya tidak melenceng gitu ya, tidak membuat mandek gitu ya. Hal apa yang perlu Rahmat persiapkan misalnya untuk diskusinya berjalan lancar, kemudian mereka excited dan tertarik gitu tadi ya. Kira-kira kan ada nih hal yang bisa dipersiapkan gitu kan, mungkin apa dari Rahmat gitu ya. Mungkin untuk yang kayak kelompok kecil kan, mungkin Rahmat kalau sebelum memulai pelajaran di kelas kan, mungkin Rahmat sudah merencanakan rencana men. Mungkin waktu pertama kali masuk kan, mungkin Rahmat lebih ke pembukaan atau bertanya kepada anak-anak bagaimana kabar mereka, bagaimana suasana mereka kan. Terus mungkin dari sana nanti Rahmat lanjut ke kegiatan inti kan. Mungkin kegiatan inti itu Rahmat membentuk kelompok-kelompok, ya kan, biar mereka lebih, mungkin pertamanya Rahmat nyampaikan materi dulu, materi utama kan, dari materi utama nanti Rahmat nyampaikan ke ini buat kelompok kecil-kecil biar mereka bisa berdiskusi dengan kelompok kecilnya itu, biar mereka nggak teralihkan dengan ini diskusi yang lain. Kira menurut Rahmat berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas, anak-anak itu sibuknya itu karena pengaruh apa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk sibuk ya men, itu karena mereka ibaratnya kurang diawasin men. Mungkin Rahmat kan terlalu fokus dengan ada kelompok yang pintar kan, yang lebih aktif kan, jadi Rahmat lebih fokus ke sana men. Sedangkan yang mereka yang ini nggak terlalu aktif kan, tapi diskusi mereka berjalan tapi nggak aktif. Mungkin Rahmat nggak memonitoring ke mereka kan, mungkin karena mereka merasa nggak diawasin, jadi mereka teralihkan kan, jadi lebih ke diskusi masing-masing itu. Oh berarti sekarang sudah tahu ya hal yang menghambat mereka, salah satunya karena Rahmat belum bisa melihat sedekat kelompok-kelompok mereka belajar tadi ya. Bagaimana yang bisa Rahmat lakukan supaya setiap kelompok bisa dikunjungi? Nah, itu dia mungkin sekarang. Mungkin kalau untuk setiap kelompok dikunjungi, mungkin untuk tiap kelompok kan nggak bisa sama rata kan. Kita mengunjungi kan, mungkin ada kelompok yang 5 menit, ada yang 2 menit kan. Mungkin Rahmat lebih ke ini, menuju kelompok yang tiba-tiba udah diam, diskusinya udah nggak jalan lagi kan. Itu yang Rahmat datangin, Rahmat tanya pendapat mereka, apa hasil ini diskusi mereka. Mungkin kan kalau kelompok yang udah diam kayak gitu kan, berarti diskusi udah selesai kan. Sana yang ini Rahmat datangin. Bagus banget itu. Jadi Rahmat akan melakukan kunjungan atau monitoring terhadap kelompok-kelompok yang Rahmat bentuk grup kecil tadi, tetapi scaffoldingnya tidak harus sama ya. Bagi kelompok yang memang sangat sulit, di situ butuh waktu banyak untuk ditemenin gitu ya. Sementara yang lain mereka dari pantauan dari jauh saja sudah bisa gitu ya. Untuk melakukan di kelas itu berarti kan ini akan dalam waktu dekat minggu depan ini ya, pertemuan berikutnya ya Rahmat akan mencobakan yang seperti itu kan. Bagaimana harapan yang diinginkan nanti di kelas mana? Mungkin pertama Rahmat coba dulu di kelas 11 IPA 3. Mungkin di sana kan ibaratnya itu yang memperhatikan itu hanya sebagiannya. Oh gitu. Yang paling banyak siswanya tidak fokus tadi. Tidak fokus tadi. Itu dijadwalkan hari apa kira-kira? Kemungkinan saya merencanakannya Rabu nanti nih. Kebetulan saya ada jam mengajarkan di kelas sana. Baik, berdasarkan dari apa yang Rahmat lakukan, akan melaksanakan monitoring, kemudian juga pengondisian kelas. Apa perlu dukungan dari orang lain di sini untuk kelancaran tugas Rahmat gitu? Sebenarnya itu sangat butuh sekali tuh, karena dengan ada misalnya ada yang membantu kan, mungkin dengan bantuan itu proses pembelajaran Rahmat bisa lebih
apa namanya lebih mulus, lebih lancar itu dalam itu perjalanan. Karena ada teman sharing ya, Ya. yang diajak bicara, membantu pengawasan gitu ya. Siapa kira-kira yang bisa membantu untuk pelaksanaan itu nanti menurut Rahmat dari pusat? Kalau Rahmat sih mau apa, ke Wakakurikulum mungkin. Kurikulum. Iya. Bagaimana caranya nanti menemui Pak Wakakurikulum? Mungkin Rahmat ini bertanya sama mereka kan lebih ke diskusi juga men. Rahmat minta ini diskusi Pak, kira-kira bisa nggak? Ini apa namanya itu bantu Rahmat dalam proses pembelajaran Rahmat sekat itu. Bagaimana kalau Ya. Bapak bisa nggak memfasilitasikan Rahmat dalam pembelajaran tersebut? Jadi akan minta kesediaan ya dari Pak Wakakurikulum. Barangkali Rahmat perlu ini ya, menyusun timing yang tepat ya untuk Pak Wakakurikulumnya ya. Apa yang perlu diperhatikan kira-kira untuk Pak Wakakurikulum? Nanti jangan sampai bapaknya tersinggung lagi sibuk kerjaan nih gitu. Gimana caranya? Mungkin pertama Rahmat tanya dulu jadwalnya kan kira-kira bisa nggak Rahmat minta waktunya untuk di hari tersebut kan kira-kira kalau bisa kan Rahmat minta kesediaannya gitu. Ya. Oh iya, jadi Rahmat sudah berencana di hari Rabu akan melakukan di kelas 11 IPA untuk melihat apakah nanti dari yang Rahmat rencanakan akan melakukan monitoring, kemudian minta bantuan kepada Pak Wakakurikulum, apakah prosesnya kemudian akan berubah, anak-anak bisa lebih fokus, gitu ya rencananya begitu ya. Sedikit lagi nih sebelum saya masuk kelas nih ya. Barangkali masih ada yang bisa dilakukan lagi terkait dengan itu selain mengajak Pak Wakakurikulum. Mungkin kalau untuk hal itu mungkin Rahmat mau minta sharing dengan teman sejawat atau teman sesama pengajar kan kebetulan Rahmat kan masih guru muda kan mungkin Rahmat mau bertanya. Itulah saya bilang guru senior diperlukan dari zaman ini. Dalam rangka apa kira-kira yang untuk kalau dari pengalaman guru senior diperlukan Rahmat? Ya, kalau dari guru senior sih mungkin Rahmat lebih bertanya kepada pengalamannya mengajar men. Bagaimana sih trik dan tipsnya dalam mengajar anak? Bagaimana biar anak itu bisa fokus sepenuhnya kan dalam itu dia pembelajaran. Oke. Jadi kalau mau menemui guru senior, tentu juga butuh waktu nih. Memilih juga. Menurut Rahmat kapan paling tepatnya untuk memilih pertemuannya? Mungkin waktu di saat mereka kosong kayak saat ini pergantian jam pelajaran kan mungkin kan mereka ada jeda tuh sekitar 2 jam pelajaran kan mungkin di saat itu Rahmat bisa minta waktunya sebentar. Oh iya gitu ya, minta waktu guru senior juga untuk mendampingi agar supaya pembelajarannya bisa lebih fokus, kemudian menarik tadi ya. Kalau menarik anak-anak pasti lupa untuk ribut kan gitu. Terus memperhatikan Pak Rahmat karena memang guru muda ya mungkin dianggap sebagai teman gitu ya. Tapi nanti dengan sharing bersama Pak pendampingan dari Pak Wakakurikulum, guru senior, nah mudah-mudahan anak-anak juga sudah bisa menghargai bahwa Pak Rahmat adalah seorang yang sudah senior gitu kan, bukan sekedar teman karena mudanya tadi, tetapi mereka sudah bisa menghargai Pak Rahmat sebagai orang yang dewasa yang sebagai guru di kelasnya walaupun dari usianya masih muda gitu kan. Baik, kalau begitu memang ini ya nanti boleh dong kita lanjutkan ngobrolnya setelah nanti Rahmat masuk di kelas. Saya pengen denger ceritanya nih perubahan apa yang terjadi di kelas gitu. Gitu ya. Oke, siap ya. Siap. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah Rahmat masuk kelas. Memang biasanya sudah di sini loh kalau jam-jam kosong di pustakaan gini sambil nunggu jam pergantian kelas lainnya. Oke, gitu, the best ya. Sukses nih. Doakan lancar mem. Iya, pasti insya Allah. Oke, makasih ya. Oke mem, makasih banyak juga mem.